Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Allah Bapa pencipta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara sekalian sekali ini dengan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Inilah rahasia tentang berdoa dalam Alkitab. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang luar biasa akan kami renungkan sebentar. Ya, rahasia tentang berdoa. Kami berdoa supaya Tuhan nolong kami semua, Tuhan, menjamah hati para pemirsa, supaya semua orang sudah mendengarkan firman Tuhan ini dapat berdoa sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Amin. 2 orang sepakat minta apapun juga. Kenapa harus 2? Ya, persekutuan itu tidak bisa sendiri. Namanya saja persekutuan.
harus minimal 2 orang. Dan kata sepakat di sini, saudara sekalian, tidaklah mudah. Suami istri misalnya mau membeli makanan saja, itu belum tentu bisa sepakat. Satu katakan, saya mau beli mie ayam. Yang satu lagi bilang, tidak, saya mau makan sup ikan. Tidak mudah, tidak mudah. Tetapi saudara sekalian, ingat bahwa kata sepakat di sini bukan mengatakan bahwa kita sepakat dalam segala apapun juga. Tapi sepakat di sini artinya apa? Cocok satu dengan yang lain mengenai apa yang kita butuhkan. Ingat saudara sekalian, kalau kita berdoa, jangan berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara sekalian. Bukan. Kalau kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, Alkitab katakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa? Maksudnya apa? Begitu banyak orang yang kaya raya hidupnya, uangnya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya untuk sesama. Jadi saudara sekalian, saya bersyukur bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang menolong kita untuk mengerti bahwa kalau kita sudah mendapat jawaban doa kita, maka kita selalu memikirkan apa yang dapat berguna untuk orang lain. Gereja kami tidak kaya, saudara sekalian. Saya ingin juga supaya semua orang di gereja kami menjadi miliarder. Tetapi kenyataannya sekarang, apalagi di masa pandemi ini, tidak semua keluarga di gereja kami mampu. Tetapi sudah tahu bahwa kami itu bisa mengumpulkan beras setiap akhir bulan. Minggu terakhir kami mengumpulkan beras 4 kilo dan uang 20.000 per kepala. Dan itu kemudian disumbangkan, sebagian disumbangkan untuk jemaat kami di suku laut. Tetapi di samping itu juga kami buat nasi bungkus di kota kami ini untuk dibagikan ke orang-orang yang kurang mampu, yang perlu makanan. Sudah pikir apa hubungannya dengan sepakat tadi? Itu dia. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita berdoa untuk sesuatu yang apa? Yang bukan hanya berguna untuk diri kita sendiri, tapi berguna juga untuk orang lain. Itu maksud saya. Oleh karena itu pada hari ini, mohon supaya semua para pemirsa jangan tunggu kaya baru berbuat baik. Tetapi berdoalah supaya Tuhan memberi kita cukup makanan, ya, dan kemudian bisa berbagi dengan sesama. Saya terharu melihat sebuah video di media sosial yang mengatakan ada satu RT, entah di mana saya tidak tahu, tidak ingat saya, satu RT yang kemudian buat sesuatu, ditempelkan di pagar begitu ya. Ada papan di situ, ada gantungan-gantungan paku di mana orang bisa memberikan mungkin sayuran satu ikat di situ, ada yang kasih bumbu masak, saudara sekalian, ya, atau penyedap makanan, digantungkan beberapa saset di situ. Itu luar biasa. Ada juga yang beras misalnya ditaruh di situ, tidak banyak, 1 kilo saja atau malah setengah kilo, di mana saudara yang sangat perlu bisa ambil di situ. Tapi ada aturannya, jangan ambil semua-semua, ambil secukupnya juga, berbagi dengan yang lain. Saya pernah melihat iklan dari luar negeri, saudara sekalian. Ya, bukan iklan, maksudnya satu cerita pada waktu tahun lalu kalau tidak salah saya menyaksikannya. Ada satu toko roti, ya,
toko roti di luar negeri, di mana mereka yang membeli roti itu harus membeli lebih. Jadi kalau dia mau membeli 1 bungkus roti, dia harus membeli 2. Ya. Kalau dia membeli 2, dia harus membeli 3. 1 harus digantung di depan toko untuk orang yang bahkan tidak sanggup membeli roti. Luar biasa. Itulah maksud saya, mari kita mulai hari ini sepakat berdoa, bukan untuk apa yang kita mau, kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan dan juga berguna bagi sesama. Kalau kita sudah sampai di sana, sudah akan merasakan kepuasan hidup yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga kita benar berdoa untuk mendapat berkat untuk kita sendiri dan juga berguna bagi sesama. Bila kita sampai di sana, kita sudah menjadi orang Kristen yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kami semua supaya kami bisa sepakat berdoa untuk segala sesuatu yang kami perlukan, tetapi juga untuk segala sesuatu yang berguna bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.